perencanaan pembangunan desa untuk 6 tahun ke depan. Apakah pengertian perencanaan pembangunan desa? Pengertian perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan badan permusyawaratan desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa dalam Permendagri nomor 114 tahun 2014 pasal 1. Landasan hukum perancangan pembangunan desa yaitu Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa pasal 79 sampai 80 turunan dari Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 pasal 114 sampai 120 turunan dari Permendagri nomor 114 garing 2014 tentang PPD produk dari RPJM Desa dan RKP Desa. Perancangan pembangunan desa. Makna mendasar dalam perancangan pembangunan desa yaitu penyusunan PPD adalah bagian penyelenggaraan pemerintahan desa. Yang kedua, PPD disusun secara partisipatif oleh pemerintah desa dan dalam penyusunannya wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan. Nomor 3, PPD terdiri dari RPJM Desa dan RKP Desa. Yang keempat, PPD didasarkan pada data dan informasi yang akurat. Yang pertama, penyelenggaraan pemerintah desa, organisasi tata kelola pemerintahan desa, keuangan desa, profil desa, dan informasi lain terkait Pemdes dan pemberdayaan masyarakat. Prinsip-prinsip perancangan pembangunan desa. Yang pertama, belajar dari pengalaman dan menghargai perbedaan. Yang kedua, berorientasi pada tujuan praktis dan strategis. Yang ketiga, berkelanjutan. Yang keempat, penggalian informasi desa dengan sumber utama dari masyarakat desa. Yang kelima, partisipatif dan demokratif. Dan yang keenam, pemberdayaan dan kaderisasi. Yang ketujuh, berbasis kekuatan. Yang ke-8, keswadayaan. Yang ke-9, keterbukaan dan pertanggungjawaban. Perancangan pembangunan desa sebelum UU 6 tahun 2014 dan sesudah UU 6 tahun 2014 yang saya bahas yaitu sesudah Undang-Undang 6 tahun 2014. Yang pertama, Undang-Undang nomor 6 garing 2014 tentang desa. Yang kedua, Permendagri 114 garing 2014. Yang ketiga, memberi kewenangan kepada kepala desa untuk mengurus rumah tangganya sendiri, membuat perancangan pembangunan sesuai kewenangan, minimal 2 kewenangan, yaitu kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa. Yang keempat, periode RPJM Desa 6 tahun dan RKP Desa merupakan penjabaran RPJM Desa untuk jangka waktu 1 tahun lamanya. RPJM Desa jenisnya perancangan 6 tahunan, forum, musyawarah desa RPJM Desa dan musyawarah perancangan pembangunan desa. Keluaran RPJM Desa hakikatnya berisi tentang visi misi Kades, arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, dan arah kebijakan umum desa. Produk hukumnya yaitu Perdes tentang RPJM Desa. RKP Desa itu jenis perencanaan tahunan desa. Forumnya musyawarah desa dan musyawarah perencanaan pembangunan desa. Keluaran RKP Desa hakikatnya yang pertama, penjabaran RPJM Desa untuk jangka waktu 1 tahun yang memuat kegiatan yang didanai APBD desa terutama berdasarkan kewenangan lokal berskala desa, kegiatan yang tidak didanai APBD desa dan bukan merupakan kewenangan lokal berskala desa. Kewenangan lokal berskala desa yang diusulkan ke musrenbang, kecamatan hingga kabupaten atau kota. Yang kedua, memuat informasi prioritas kegiatan serta kebutuhan pembangunan desa yang didanai APBD desa, swadaya desa, atau APBD kabupaten atau kota. Produk hukumnya Perdes tentang RKP Desa. Musyawarah perancangan desa RPJM. Yang pertama, pembahasan visi dan misi. Yang kedua, pembahasan matris kegiatan 6 tahunan. Ketiga, memisahkan usulan program berskala desa dan skala kabupaten. Yang keempat, pembahasan draft Raperdes. Yang kelima, penandatanganan berita acara. Yang keenam, memilih delegasi desa untuk forum musrembang kecamatan.
Langkah-langkah yang diharapkan yaitu identifikasi permasalahan yang ada di desa masing-masing, identifikasi potensi untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan desa, cari dan temukan strategis pembangunan desa, laksanakan perencanaannya dengan baik, laporkan hasil pelaksanaan tugas. Sekian dari penjelasan yang saya paparkan, semoga bermanfaat.